Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 29 Agustus 2021. Demikian. 1. Kebaktian Minggu. Dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di Kota Semarang, maka kebaktian hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, mulai pukul 7 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda dilaksanakan pada hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, pukul 11 via Zoom Meeting. Mohon keikutsertaan anggota remaja pemuda. 3. Persekutuan Doa Jemaat. Persekutuan Doa Jemaat dilaksanakan pada hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 19 via Zoom Meeting. Saudara dimohon untuk mengikutinya. 4. Persekutuan Keluarga. Persekutuan Keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 2 September 2021 pukul 19 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah dari NKB 5 bait yang pertama dan kedua. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengawali kebaktian minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Amin. Damai sejahtera Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kesetiaan Tuhan dalam mengampuni dosa-dosa kita ketika dengan sungguh-sungguh kita mengakuinya di hadapan Tuhan melalui 1 Yohanes 1
ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Tuhan, ketika kami mengingat dan melihat kehidupan kami ya Tuhan, kami merasa tidak layak di hadapan-Mu. Karena kami mengakui masih seringkali memberontak kepadamu, seringkali melanggar perintah-Mu. Bahkan kehidupan kami pun juga tidak jarang semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur, Engkau setia kepada kami, tetap mencari kami, tetap mengasihi kami. Bahkan cinta kasih-Mu itu mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan, agar kami kembali hidup setia kepada-Mu, kembali mengalami cinta kasih dan penyertaan-Mu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari dengan sukacita kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dari Roma pasal 12 ayat 1. Demikian saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kepada Tuhan
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah iman kami kepadamu merupakan iman berdasarkan pengalaman kami dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, sehingga iman kami terus bertumbuh, dan kehidupan kami pun juga mampu mengalami berkat dan berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, pada saat ini perkenalah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bila firman itu nantinya juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan lagi ayat 21 sampai 23. Demikian saudara. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak persoalan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut hadis istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi akan keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Hallelujah.
Jika iman tidak sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Sekarang ayat ini menekankan bahwa beriman kepada Tuhan Yesus harus disertai atau diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Yang diartikan sekarang percuma seseorang berpura-pura percaya atau dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sehingga sekarang hidupnya tidak diwarnai dengan kehendak dan kasih Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak berubah dan tidak menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Saudaraku dikasih Tuhan, hal itu juga dikritik Tuhan Yesus terhadap kehidupan pemuka agama ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Rabi pada waktu itu. Mereka orang-orang yang hafal Taurat, bahkan mengajarkan Taurat kepada banyak orang. Tetapi mereka tidak pernah menerapkan Taurat Tuhan itu dalam kehidupannya. Mereka bagaikan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Hanya kelihatan besar dan banyak daunnya, tetapi tidak menghasilkan buah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin supaya para murid mampu menjalani kehidupan beriman dengan benar. Mendengarkan, mengerti, dan mentaati kehendak Tuhan tanpa mengurangi sedikit pun atau menambah sedikit pun dengan setia dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaan mereka. Setia mendengarkan, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika para murid mentaati perintah Tuhan, mereka akan hidup dengan bijaksana. Ketika para murid mampu hidup dengan bijaksana dan dekat dengan Tuhan, maka orang-orang sekitarnya pun juga melihat cinta kasih, melihat karya Kristus, melihat kedekatan Kristus dengan umatnya melalui kehidupan para murid pada waktu itu. Sehingga ketika para murid mampu beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan para murid dipakai sebagai sarana menyalurkan cinta kasih, karya, dan berkat bagi orang-orang sekitar para murid. Saudara dikasih Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita mampu mewujudkan hidup beriman yang benar kepada Tuhan? Yang pertama, saudara, mari kita setia beribadah dan mengekang lidah. Saudara, kesetiaan kita dalam beribadah dan mengekang lidah akan memampukan kita untuk mewujudkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, hal itu membuat kita akan mengalami berkat dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, baik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kita berada, di dalam kasih, kebaikan, atau kesabaran. Dimanapun kita berada, kita akan menghasilkan buah yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Yang kedua, saudara, mari kita menjadi pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja. Artinya, saudara, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau menerima, kita mau bercermin di hadapan firman Tuhan, dan kita mau mengakui dosa, mengakui kelemahan kita, mengakui setiap keberadaan kehidupan kita di depan firman Tuhan. Dan
kita pun juga mau melakukannya dalam kehidupan kita. Artinya kita mau diubah oleh firman Tuhan, kita mau berubah oleh firman Tuhan, kita mau dibimbing oleh firman Tuhan. Sehingga saudara, kehidupan kita semakin hari semakin baik. Kita pun mampu menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Dan bahkan kita pun mampu mengubah kehidupan orang-orang sekitar kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya, saudara, mari kita menjadi seorang yang peduli, menjadi seorang yang memperhatikan dan menolong orang-orang sekitar kita, dan menjadi orang yang terus mau berkarya demi kebaikan orang-orang sekitar kita. Sehingga orang-orang sekitar kita sungguh merasa didampingi, dikuatkan, dan mengalami berkat melalui kehidupan kita, melalui pendampingan kita, melalui nasihat-nasihat kita kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita yang masih berat ini, mari kita mewujudkan hidup beriman yang benar kepada Tuhan. Mari tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi mampu melakukannya, mampu wujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari mendekatkan hidup kita, mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang peduli kepada orang-orang sekitar kita, mau menolong, mau mendampingi, dan mau menasihati mereka, supaya melalui kehidupan kita, cinta kasih Tuhan, karya Tuhan, pendampingan Tuhan, sungguh juga dialami oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga banyak orang yang tertolong, terhibur, dan terberkati melalui kehidupan kita dari hari ke hari. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya berdoa untuk perbaikan keadaan kami, perbaikan kota, provinsi, atau bangsa Indonesia yang kami cintai. Biarlah melalui PPKM level 3 atau 4 yang masih berpanjang ini, keadaan kami semakin membaik. Pandemi corona semakin menurun, dan kami pun sungguh akan mengalami kehidupan yang lebih baik, lebih normal dari hari ke hari. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakitnya.
berdoa bagi masyarakat secara luas. Biarlah masyarakat pun juga menerima perpanjangan PPKM ini dengan tetap mentaatinya, sehingga tetap sehat, keadaan semakin membaik. Berdoa bagi para dokter, tenaga kesehatan, suster dan sebagainya, rumah sakit, bila mereka juga boleh Tuhan pakai untuk merawat dan menyembuhkan bagi yang sakit. Bila pemerintahan kami pun juga mengambil kebijakan dengan tepat, memberi bantuan dengan tepat, sehingga keadaan rakyat Indonesia secara umum semakin baik dan semakin baik dari hari ke hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami sekeluarga. Biarlah keluarga menjadi tempat yang membahagiakan bagi kami. Keluarga menjadi kekuatan kami. Keluarga kami jadikan tempat curhat, mengeluh, menyampaikan segala pergumulan kami. Dan biarlah di tengah-tengah keluarga kami mengalami kekuatan, kerukunan, dan penyertaan Tuhan. Berkati kami yang bekerja, biarlah kami terus bisa bekerja, dan pekerjaan kami membuahkan rezeki yang cukup bagi kami. Berkati anak-anak ya Tuhan, biarlah mereka bersekolah dengan baik, dan dibekali dengan ilmu yang cukup untuk meraih masa depan mereka. Berkati pula gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh memakai gereja ini untuk mengasihi, membimbing, melindungi orang-orang sekitar gereja dan jemaat. Khususnya biarlah GKI Gondomono pun juga tetap Tuhan pakai untuk bisa saluran berkat bagi jemaat GKI Gondomono dan masyarakat sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga memasrahkan kehidupan pribadi kami dalam tangan-Mu. Kami yakin ya Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, kami merasakan kuasa, kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kami pun dimampukan Tuhan melewati, menjalani perjalanan kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 96 ayat 8. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di surga, yang tidak menahan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan Dia untuk keselamatan kami semua.
dan yang di dalam Dia telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, tolonglah kiranya kami, agar kami dapat melayani Engkau dengan persembahan kami ini, sebagai tanda penyerahan diri kami, yakni tubuh, jiwa, dan roh kami, agar di dalam pelayanan itu kami menemukan sukacita yang sebenarnya. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara Tuhan, mari kita meyakini dalam segala keadaan kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap dekat, menyertai dan memberkati di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara, kini dan selamanya. Haleluya. Amin.